dua freezer ini untuk nampung ayam tiren? Kalau murni pakai ayam tiren itu ya sekitar 500-an. 100.000. Iya. Ayam tiren itu bisa dikatakan bantu. Ini adonan, tinggal bulatnya jadi bakso. Beginilah suasana saat pabrik bakso rumahan di Dusun Ponggok 2, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, digerebek Satreskrim Polres Bantul lantaran menggunakan bangkai ayam sebagai bahan utama pembuatan bakso. Ruang belakang rumah ini digeledah polisi. Diduga kuat, ruangan ini digunakan untuk memproduksi bakso bangkai ayam atau bakso ayam mati kemarin atau tiren. Polisi menemukan sejumlah bungkusan bakso siap edar yang diolah dari ayam bangkai. Melaksanakan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan di sana sejumlah barang bukti, yaitu bakso yang sudah diproduksi dengan berbagai kemasan, kemudian bangkai ayam yang siap digunakan untuk produksi, kemudian tulang-tulang yang telah selesai atau telah diambil daging ayam tirennya. Kemudian di sana kita juga menemukan freezer yang digunakan untuk menyimpan bangkai ayam tersebut. Kemudian di sana ada alat produksinya dan sejumlah barang-barang lain yang digunakan untuk bahan produksi bakso ayam tiren. Dari penggerebekan ini, polisi mengamankan sepasang suami istri yang merupakan otak di balik penjualan bakso ayam bangkai di wilayah Bantul. Dua orang pelaku ini merupakan pasangan suami istri. Kemudian untuk peran masing-masing, untuk suami yang pertama mencari supplier terkait ayam tiren tersebut. Istrinya ikut berperan terhadap produksi bakso ayam tiren tersebut. Jadi setiap harinya itu untuk produsen itu mengambil ayam tiren dari supplier kurang lebih 35 kg. Dari 35 kg itu diproduksi untuk bakso kurang lebih menjadi 70-75 kg bakso. Menurut Ajun Komisaris Polisi Arsye Nevada, 2 buah freezer disita dari kediaman tersangka. Penyitaan barang bukti untuk di rumah tersebut juga kita sita 2 buah freezer sebagai tempat penyimpanan barang bukti tersebut untuk mendinginkan. Kedua pelaku ternyata telah membuat bakso dari bangkai ayam sejak tahun 2015. Produksi bakso ayam tiren tersebut menggunakan bangkai ayam dari supplier-supplier yang dulunya dia kenal pada saat dia membeli ayam segar. Nah, kemudian pada saat dia membeli ayam segar tersebut, dia melihat bangkai ayam yang ada di peternakan tersebut. Kemudian ditawarilah untuk diambil bangkai ayam tersebut untuk digunakan bahan baku. Untuk mengetahui bagaimana pabrik rumahan bakso ayam tiren diproduksi, tim telusur TV One kemudian menyambangi lokasi ini. Inilah tempat yang digunakan untuk memproduksi bakso ayam tiren. Sebuah rumah yang terletak di tengah perkampungan Dusun Ponggok 2 Jetis, Bantul, Yogyakarta. Dalam sehari, kurang lebih 30 kg bangkai daging ayam disulap menjadi bakso.
Jadi kemarin di sini tempat di sini ini tempatnya apa? Freezer di mana freezer ini dua freezer ini untuk nampung ayam tiren dan juga ayam yang sudah digiling. Ayam yang sudah digiling dan juga adonan ini kemarin kita kita bawa ke Polsek ada 55 kg. Ini tempat freezer. Tempat freezer ya. Ini di dalam. Lalu ini Terus di sini tempat pembuatan bakso yang sudah adonan. Di sini ada tempat mesin tempat cetak bakso. Itu mesin besar gini, mesin besar. Di sini ada gensetnya juga ada. Di sini tempat kompornya itu ada 4 tungku dan tabung gasnya kemarin ada 6 tabung gas. Terusan di sini tempat bakso yang sudah jadi dikipas supaya dingin. Oh, jadi kipas-kipas ini kemarin berfungsi untuk mendinginkan bakso yang baru saja dibuat. Betul. Dan di manakah tempat pengepakan bakso ayam bangkai ini dilakukan? Di dalam. Oh, di dalam. Di dalam, ya dalam rumah. Semua di dalam rumah. Oh, jadi semua kegiatan di dalam rumah. semua kegiatan di dalam rumah. Itu keluar rumah itu sudah bentuk packingan, sudah bakso dimasukkan ke dalam plastik packing yang isinya ada yang 10, ada yang 5 butir, ada yang besar, tanggung, sama kecil. Dari rumah ini, bakso ayam tiren kemudian dijual ke beberapa pasar tradisional di Yogyakarta dan sekitarnya. Ngambil jam 10, jam 1 udah jadi adonan. Kurang lebih 30-an kilo. Dua freezer ini untuk nampung ayam tiren. Kalau murni pakai ayam tiren itu ya sekitar 500-an. 100.000. Iya. Ayam tiren itu bisa dikatakan bantul. Sebagai destinasi tempat wisata, terbongkarnya pabrik pembuatan bakso ayam tiren di Bantul, Yogyakarta secara tidak langsung berdampak juga kepada pedagang bakso kaki lima. Ayam tiren atau ayam mati kemarin adalah bangkai ayam yang mati bukan karena dipotong. Ayam-ayam mati itu kemudian diambil dari kandang dan dibuang di tempat khusus agar tidak menimbulkan penyakit bagi ayam lain. Tardi, pemilik peternakan ayam di wilayah Bantul menjelaskan kepada kami apa itu ayam tiren. Memang itu ayam mati yang mati secara alami ya, bukan mati karena disembelih, karena dipotong. Jadi ayam tiren itu bisa dikatakan bangkai karena memang itu matinya secara tidak wajar. Biasanya sering mati itu yang pertama itu ada kena virus dan yang kedua penyakit karena bakteri. Pasangan suami istri pembuat bakso dengan olahan bangkai ayam
kini mendekam di sel tahanan Polres Bantul. Kepada tim telusur TV One, pasangan suami istri Hasyim dan Aris menceritakan lika-liku bisnis curangnya. Ngambil jam 10 pagi. diambil, terus jam 1 udah diantar, udah jadi adonan. Udah jadi adonan. Oke. Itu sehari berapa ayam, Pak? Kurang lebih 30-an kilo. Lalu, apa alasan Hasyim menggunakan bangkai ayam sebagai bahan pembuatan bakso? Sejak ayam harga tinggi, kita nggak bisa mengikuti harga pasar, nggak mau naik, kita kewalahan mau berhenti. Pedagang-pedagang sudah terlanjur tergantung sama saya nggak bisa berbuat apa-apa, ya gimana ini loh, harga ayam naik tinggi. Terus cari solusi pakai ayam tiren. Tanya-tanya pakai ada yang mana enggak, ayam tiren enggak, ya ada dikit-dikit. Ya saya mau, enggak ada. Hasyim berduet dengan sang istri. Istri Hasyim, Aris, berperan mengepak bakso hingga mendistribusikannya. Nah, dari kesemuanya itu, kalau murni pakai ayam tiren itu ya sekitar 500-an kurang lebihnya. 500.000. Iya. Itu keuntungannya. Iya. Kini, Aris mengaku menyesal dan meminta maaf kepada semua pelanggannya. Saya benar-benar minta maaf sama masyarakat yang sudah pernah istilahnya berhubungan jual beli dagangan saya. Saya benar-benar minta maaf pada masyarakat umum. Jadi saya juga minta maaf yang semoga anak saya tidak istilahnya tetap harus sama saya, tetap menerima saya. Itu aja. Lalu, apakah berbahaya jika daging ayam tiren atau bangkai ayam masuk ke dalam tubuh kita? Jika dia sudah menjadi bangkai, pasti dia sudah menjadi konsumsi mikroorganisme lain. Nah, ini yang berbahaya. Kita tidak pernah tahu pada saat dia dalam kurun waktu dia mati, berapa jam dan lain-lain, sudah ada mikroorganisme apapun yang bisa menginfeksi dia, menjangkiti dia. Kita tidak pernah tahu. Kan ada golden periodnya ya, nanti ada belatungnya, kemudian ada bakteri dan lain-lain. Pada saat itu kemudian dikonsumsi oleh manusia, dimasak di dalam olahan apapun, itu tetap berbahaya. Nggak lama-lama ya Pak? Iya. Itu salah satu kabupaten penyuplai kebutuhan daging daerah istimewa Yogyakarta. 70% kebutuhan daging DI dari Kabupaten Bantul. Dua freezer ini untuk nampung ayam tiren. Kalau murni pakai ayam tiren itu ya sekitar 500-an. 100.000. Iya. Ayam tiren itu bisa dikatakan Bantul. Pagi ini saya berada di Pasar Bantul bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian akan mengikuti program pengawasan pangan dari olahan hewan. Untuk mencegah peredaran daging bangkai, daging celeng, serta makanan olahan berbahaya lainnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Bantul melakukan pengawasan rutin di Pasar Bantul. Satu persatu, outlet yang menjual daging kemudian diperiksa. Sudah sama dengan itu Pak? Sama itu. Sama 9. Lalu sudah batas.
Nggak lama-lama ya Pak. Iya. Selain mengawasi, petugas juga mengedukasi penjual seperti apa daging yang aman dikonsumsi. Dari hasil pengawasan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul di Pasar Bantul, secara keseluruhan daging ayam maupun daging sapinya kategori aman dan bisa untuk dimakan. Dari tempat pedagang daging, petugas lalu bergeser ke lokasi pedagang makanan olahan. Pak, tenang. Ini aja. Di pasar ini kami menemui pedagang bakso dan tahu bakso. Lalu apa kata pedagang bakso di Pasar Bantul dengan merebaknya bakso ayam tiren ini? Ya sedih aja sih kok sampai hati bikin seperti itu, karena kan kalau saya pribadi ya saya jual, kalau memang udah nggak layak jual ya nggak jual, mendingan tak buang. Aku tuh beberapa kali juga sering buang, tapi kita pedagang kan nggak selalu habis. Ada pengaruhnya Bu? Ya ada. Ada? Oh gitu. Jadi penurunannya berapa persen Bu sampai sejak isu itu? Nggak banyak tapi jadi orang nggak percaya, ada yang mulai nggak percaya mempertanyakannya Bu ya. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Joko Waluyo, Kabupaten Bantul merupakan penyuplai terbesar daging di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Itu salah satu kabupaten penyuplai kebutuhan daging daerah istimewa Yogyakarta. 70% kebutuhan daging DIY dari Kabupaten Bantul, mulai dari daging sapi, daging kambing maupun daging ayam. Di Bantul untuk tempat pemotongan ayam itu lebih dari 500 titik pemotongan ayam. Mulai dari motong 5 ekor sampai ribuan. Sedang populasi ternak ayam bahan baku yang dipotong itu masih didatangkan dari luar Kabupaten Bantul. Untuk mengantisipasi peredaran ayam tiren, pihaknya lalu mengadakan pengawasan berkala. Kita hanya mengadakan pengawas secara berkala. Kita juga pengawasan di pasar-pasar atau outlet-outlet pedagang daging ayam. Bukan hanya daging ayam, termasuk daging-daging yang lain, daging sapi atau daging kambing. Juga kita mengambil sampel di penjual-penjual bakso, soto, dan di tempat-tempat penggilingan daging bakso itu. Kami selalu mengadakan pengawasan, pemeriksaan, pengambilan sampel. Maka kami mohon kepada masyarakat sekitar, masyarakat Kabupaten Bantul yang mengetahui usaha seperti itu, jangan nggak tertutup di rumahan, itu silahkan melapor ke dinas atau ke sektor atau ke kelurahan setempat untuk biar tahu aktivitas sebenarnya dia itu usahanya ilegal dan tidaknya. Bupati Bantul Abdul Halim Musli mengimbau agar stakeholder lebih waspada akan peredaran bangkai daging ayam. Peristiwa ini harus yang terakhir kali di Kabupaten Bantul dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Karenanya kita dorong kepolisian untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku yang membahayakan kesehatan masyarakat agar lebih teliti, selektif menerima pasokan bahan baku dari siapapun. Harus diverifikasi, dipastikan bahwa itu benar-benar dari hewan yang halal, yang segar. Sungguh miris, demi mendapatkan keuntungan, sejumlah pedagang menghalalkan segala cara dan menyingkirkan segala dampak yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi makanan berbahaya.